Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Oke, di podcast kali ini kami anggota Latsar dari CPNS Kemendikbud yang diselenggarakan oleh PPSDM Perhubungan. Kami kali ini akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan anggota kelompok yang lain. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Hanif Hidayat, peserta dari Universitas Negeri Semarang. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah menyaksikan bersama-sama mengenai dialog antara Eyang Habibie dengan Mbak Najwa Shihab. Nah, dari video tersebut yang saya tangkap ada 3 poin mengenai rasa cinta tanah air. Jadi poin yang pertama itu adalah kita itu secara individu harus selalu unggul. Di dalam tim pun juga, tetapi utamanya di dalam tim kita harus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Artinya di situ ada jiwa nasionalisme. Nah, sebagai dosen, tentunya kita juga harus memiliki jiwa nasionalisme, karena dengan jiwa nasionalisme, tugas-tugas yang rasanya berat bisa jadi menjadi ringan. Lalu yang ketiga adalah bahwa kita harus rajin, disiplin, dan melakukan kebiasaan yang baik untuk kemajuan di masa depan. Nah, sebenarnya pesan ini untuk kids zaman now, tetapi untuk dosen pun saya rasa malah harus dituntut untuk selalu belajar, karena dengan begitu kita bisa mengembangkan ilmu dan bisa transfer knowledge kepada mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, poin yang terakhir ya, bahwa kita itu harus juga untuk menjunjung tinggi budaya kita sendiri gitu. Jangan sampai kita dikalahkan dengan budaya asing di negeri sendiri. Nah, begitu juga dengan dosen. Nanti kan kita juga berhadapan dengan para mahasiswa dari berbagai beragam budaya. Nah, di situ kita harus juga menekankan kepada mereka bahwa kita harus cinta kepada budaya di kampung halaman sendiri. Nah, mungkin itu dari rasa cinta tanah air. Saya kembalikan lagi ke Mas Hanif ya. Oke, mantap sekali penjelasan dari Mbak Hairani. Terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke poin yang kedua. Silakan untuk poin yang kedua. Oke, terima kasih Mas Hanif untuk waktunya. Untuk poin yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu membangun teamwork yang harmonis. Nah, di sini kita harus bekerja sama dalam satu tim dan memperjuangkan kepentingan bersama guna membangun bangsa. Kemudian yang kedua yaitu budayakan kerja dengan menganut sistem transparansi yang jujur. Selanjutnya, nilai yang ketiga yaitu bercita-cita untuk selalu berkembang dan unggul serta kompeten dalam bidang yang ditekuni, dalam rangka menjadi generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan. Kemudian, 3 poin-poin tersebut sebagai dosen dapat kita amalkan mulai dari untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa kita, sehingga nantinya mahasiswa kita bisa mengamalkan nilai-nilai bela negara tersebut mulai dari lingkungan kampus hingga nantinya di lingkungan pekerjaan mereka. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mas Hanif. Luar biasa, terima kasih Mbak Tia atas penjelasan poin kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini kita akan masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga terkait dengan setia kepada ideologi negara. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Hanif. Untuk yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita selaku dosen ataupun kids zaman now atau mahasiswa, kita dapat mengungkapkan rasa-rasa yang ketidaksepahaman atau ketidakselarasan dengan cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara melakukan kritik secara elegan, misalnya dengan membuat meme-meme yang lelucon tapi berbentuk kritik, tidak dengan cara caci maki yang dapat merusak hak asasi manusia. Yang kedua, sesuai dengan sila yang kedua juga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang beradab yaitu manusia yang dapat menjunjung tinggi nama baik diri sendiri, nama institusi, dan juga nama bangsa dan negara. Itu dapat kita implementasikan baik sebagai dosen juga sebagai mahasiswa. Yang ketiga, ketika memilih seorang pemimpin, pilihlah pemimpin yang berorientasi kepada masyarakat, yang dapat mengimplementasikan sesuai dengan sila yang kelima, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam menjalankan roda kepemimpinannya berdasarkan kepada ideologi Pancasila dan juga undang-undang. Dan yang terakhir yaitu budaya
dan agama sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana budaya dan agama ini dapat selaras beriringan menghasilkan iman dan takwa, sehingga kita menjadi manusia yang kuat dan berkarakter. Terima kasih Mas Hanif. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Mas Firza. Dan kali ini kita akan memasuki poin bela negara yang keempat. Yang keempat adalah terkait dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara, ya. Jadi ini untuk para mahasiswa dan juga para tenaga pengajar bisa kita implementasikan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari di kampus, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh di bidangnya, kita mencintai bidang yang kita fokuskan sehingga menjadi pribadi yang kompeten dan juga unggul. Tentunya dengan adanya SDM pribadi yang unggul dan saling bekerjasama, ini akan membuat negara kita semakin kuat dan mendukung untuk keberlangsungan negara. Dan juga tentunya dengan SDM yang unggul ini akan menghasilkan generasi yang terus membaik, sehingga akan menghasilkan generasi yang emas dan akan menciptakan masa depan negara Indonesia yang semakin baik. Demikian adalah contoh bagaimana kita menerapkan poin rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Selanjutnya kita akan membahas untuk poin yang kelima, poin yang terakhir. Ini akan disampaikan dari Mbak Heni. Silakan Mbak Heni. Baik, terima kasih Mas Hanif. Poin kelima yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara. Sebagaimana yang kita ketahui, Mas Hanif dan rekan-rekan semua bahwa kids zaman now maupun generasi zaman muda saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sebegitu signifikan ini sering memberikan dampak yang negatif, seperti adanya rasa malas untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga menyia-nyiakan waktu seperti bermain gadget seharian dan juga mengakses media sosial yang terlalu berlebihan. Apabila hal ini terjadi dalam jangka waktu yang sangat panjang, ini akan berdampak buruk terhadap kesehatan jasmani maupun rohani mental dari mahasiswa maupun generasi muda saat ini. Nah, apa sih yang akan kita lakukan sebagai seorang dosen maupun pendidik? Disinilah fungsi kita untuk menanamkan kemampuan awal bela negara. Yang pertama yaitu memelihara kesehatan jasmani dan rohani kita sebagai seorang manusia, yaitu mulai dari berolahraga, minum air putih yang cukup, tidak merokok, menghindari junk food atau mengkonsumsi makanan siap saji, tidak mengkonsumsi alkohol dan juga tidak bergadang. Hal-hal inilah yang akan menjadikan generasi muda kita memiliki pola hidup yang sehat, sehingga akan meningkatkan produktivitas mereka dan meningkatkan daya saing generasi muda di masa yang akan datang. Sebagaimana pepatah kita, Mas Hanif dan juga rekan-rekan sekalian, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Terima kasih. Luar biasa, ini poin kelima dari Mbak Heni. Jadi istilah bahasa Latin kita ambil adalah mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian yang sudah memaparkan terkait poin-poin bela negara, dan juga terima kasih kepada pemirsa yang sudah melihat dan menonton podcast dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.